Mari siapkan hati saudara semua. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita undang Dia hadir di tempat kita masing-masing. Nikmati berkat Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada dengan kami di sini. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Mari semua kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kita minta Tuhan lingkupi kita dengan sayapnya. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu naungiku Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi katakan, di saat badai, di saat badai, kita akan terbang bersama dengan Dia. Haleluya. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau bangun terus saudara semua, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, katakan, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Aku tenang sebab Kau Allahku. Yes you are. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami tenang bersamamu. Roh-Mu menghidupkan kami. Oh seluruh bangsa, semua suku, kaum dan bahasa akan memandang kepada Engkau, akan berlari kepada Engkau, sumber segala sumber, kekuatan segala sesuatunya. Kami berlari kepada Engkau dan kami percaya badai persoalan tidak akan menyentuh kami, karena tangan kuat Tuhan menyertai kami, karena kuasa-Mu menghidupkan roh kami. Roh kami berjalan maju terus dalam pimpinan Engkau. Kami percaya kami aman
berjalan bersama dengan Engkau sumber, segala sumber. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami tidak perlu takut terhadap segala sesuatu yang kami lewati, karena kami percaya kami diberikan roh keberanian. Kekuatan sempurna ada pada kami, karena roh-Mu yang menyempurnakan kami. Oh, mari Tuhan celikan mata roh kami. Mari Tuhan buka telinga roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya roh-Mu menyingkapkan semua rahasia ilahi, dan kami akan masuk lebih dalam, menikmati semua berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Semua bilang Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur di tempat masing-masing. Dia Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dia Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Katakan, Bapa Kau, sampai saudara merasakan aman dalam perlindungannya, sampai engkau merasa tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau aku tenang. Ku tenang sebab Kau aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hembuskan kami dengan kekuatan roh-Mu. Hembuskan kami dengan damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Yes Lord, ini waktu-Mu untuk kami. Ya Bapa, ambil alih seluruh hidup kami dan berfirmanlah kepada kami. Kami mau mendengarkannya, kami mau diberkati, karena kami percaya hari ini berkat itu ada untuk kami, datang untuk kami. Kami ambil, kami tangkap di dalam nama Yesus. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. We love you Lord Jesus. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya saudara. Hari ini temanya adalah Spirit of Excellence. Roh yang luar biasa, ya. Roh yang luar biasa. Seperti apa? Saya percaya bahwa pertumbuhan rohani kita itu tidak mungkin suam-suam. Karena Alkitab katakan kalau kita tidak panas, kita nggak dingin, itu akan dimuntahkan. Tetapi hari ini kebenaran firman akan membantu kita untuk kembali menemukan bahwa hidup rohani kita itu harus terus maju, dan ini yang namanya Spirit of Excellence, ya, roh yang luar biasa. Bagaimana kita melihat dan kita mengalami sesuatu yang bisa mengubahkan kita, sesuatu yang membuat kita berbeda dari yang kemarin, ya. Dan hari ini kita bisa melihat kedewasaan spiritual kita, ya. Spirit maturity itu semakin nyata. Dewasa dalam roh itu semakin nyata. Dan ini yang Tuhan inginkan. Bagaimana saudara dan saya punya spirit of excellence. Kita mau naik level terus. Kita mau berjalan di dalam Dia, dalam segala keadaan situasi. Dan kita tidak akan membiarkan situasi itu mengubah apapun yang sebenarnya kita harus ada di dalamnya, ya. Dan ini yang Tuhan mau, bahwa setiap waktu kita, setiap hari kita harus naik tangga dan pastikan kita sampai di tempat tujuan di mana memang Tuhan ingin kita ada di situ. Di mana memang Tuhan mau saudara dan saya belajar dan melihat bagaimana hari-hari kita mengalami kebesaran dan cinta kasih Tuhan, ya. Oke, mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini, dan saya akan
mengajak kita untuk belajar membuka kebenaran-kebenaran firman, untuk kita bisa melihat apa yang kita alami, apa yang harus saudara dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Spirit of Excellence bicara tentang naik level, ya, naik level. Orang yang terus naik level di dalam Tuhan itu punya roh yang luar biasa, saudara. Punya roh yang luar biasa. Nah, waktu saudara harus memang naik tangga, dan rupanya ada banyak sekali yang mungkin menghalangi kita untuk naik. Pastikan bahwa engkau tetap akan naik, dan engkau akan berjalan dengan Tuhan, ya. Oke, hidup iman seseorang yang di dalam Tuhan setiap hari harus naik tingkat. Setiap hari harus mengalami yang namanya perubahan-perubahan hidup yang membuat dia berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kehidupan rohaninya harus terpancar, ya. Hidup rohaninya nggak boleh redup, tapi harus terpancar, ya, dan memberikan satu kemenangan bagi orang-orang sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita harus membuat satu keputusan untuk bisa naik level, untuk bisa mendapatkan Spirit of Excellence, saudara. Kita harus membuat satu keputusan, satu promise, satu janji, di mana benar-benar kita mau serius, ya. Ada peribahasa katakan begini, kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya, kita sering mendengar kata-kata itu, dan kata-kata itu betul, saudara, karena memang itu adalah satu kekuatan bagi orang-orang yang niatnya mau, nah gitu ya, I will, saya mau, itu akan menemukan apa yang dia kejar, gitu ya. Jadi kalau bicara naik level, kita ingin berubah, pasti kita akan bisa berubah. Kenapa? Karena kita punya sebuah komitmen atau sebuah promise bahwa kita mau, gitu. Dan kalau kita bilang kita mau, ada niat di sana, pasti kita menemukan jalan. Yes. Nah, bagaimana supaya bisa membuat sebuah komitmen yang memacu kita naik langkah, saudara? Ya, kita belajar untuk bisa speak bless melalui apa? Perkatakan berkat melalui satu. Ya, kuasai mulut kita. Karena Alkitab katakan hidup mati, ya, dikuasai oleh lidah ini. Dan Yakobus berkata bahwa lidah yang kecil ini, ya, bisa menjadi nakoda membawa kapal yang besar kemanapun. Bahkan jika ada api yang kecil membakar hutan, api itu bisa membesar. Nah, lidah seperti itu. Kata orang, lidah tidak bertulang. Artinya apa aja yang keluar itu nggak ada batasnya. Oleh karena itu kita perlu untuk menjaga mulut kita, ya. Untuk naik level, untuk mendapatkan Spirit of Excellence, kita perlu menjaga mulut kita. Sebelum kita berkata-kata, kita pikirkan dulu, ini perlu saya ngomong apa enggak, gitu. Kalau ini membangun, oke, saya akan mengatakannya. Tapi kalau ini nggak membangun, tidak usah. Bahkan termasuk kalau itu adalah sesuatu yang melemahkan saudara sendiri, jangan ucapkan. Contoh, mengeluh itu melemahkan kita sendiri, nggak usah dikatakan, saudara. Kenapa? Karena memang hidup mati kita dikuasai oleh perkataan sendiri, ya. Bahkan 1 Petrus berkata, kalau orang ingin melihat hari-hari baiknya, dia harus menjaga perkataannya dari perkataan-perkataan yang menipu, yang menyesatkan, yang melemahkan, saudara. Ya, jadi memang di dalam Tuhan itu, ya katakan ya, tidak katakan tidak, just it. Kalau ada daripada itu, tentu itu pekerjaan si jahat. Kalau ada daripada itu membuat engkau ragu, engkau khawatir, engkau lemah, engkau hopeless, berarti ini pekerjaan si jahat. Makanya pertama kita harus bisa menguasai perkataan kita. Ya, apapun, what you say, apa yang ingin engkau katakan, ya, kamu harus berpikir dulu, apakah benar ini perkataan yang membangun atau tidak. Ya, yang kedua, kita belajar untuk membangun komitmen untuk menguasai pikiran kita, saudara. Menguasai pikiran dari segala sesuatu. Ya, karena pikiran ini bisa membuat kita lemah, bisa membuat kita jatuh, kita akan mundur. Karena pikiran kita. Ya. Nah, kita baca satu ayat dulu, ya. Kita buka dalam Filipi 4, ayat yang ke-8. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini baik sekali. Pikirkan semua itu, apa yang kita taruh dalam pikiran kita. Yang pertama, ya, dalam Filipi 4 ayat 8, yang ditaruh dalam pikiran kita begini, semua yang benar. Kalau itu benar, taruh dalam pikiran kita. Kalau itu nggak benar, jangan ditaruh. Sederhana sekali. Yang kedua, apa yang ditaruh dalam pikiran kita? Semua yang mulia. Kalau itu adalah hal-hal yang mulia, yang indah, baik, oke, taruh dalam pikiran kita. Kalau itu nggak baik, jangan ditaruh, saudara. Yang berikut, apa yang perlu ditaruh dalam pikiran kita? Semua yang adil. Ini adil nggak kalau saya seperti ini? Sikap saya seperti ini adil apa enggak ya? Kalau saya lakukan ini adil apa enggak? Semua yang adil. Semua yang adil. Apa boleh nggak saya seperti ini ya? Padahal orang itu udah seperti ini sama saya. Nah, gitu. Mikir yang adil. Adil itu apa gitu ya? Pantas nggak saya seperti ini? Pantas nggak untuk keuntungan saya, untuk ego saya tidak melayani Tuhan? Contoh ya. Pantas nggak ini adil apa enggak ya? Karena memang perasaan saya, daging saya, kok banyak orang dirugikan. Adil apa enggak? Semua dipikirkan, saudara. Ingat, ini adalah prinsip-prinsip next level. Orang yang dewasa, yang mau memiliki spirit of excellence. Ya, yang berikut taruh dalam pikiran saudara, semua yang suci. Yes, kita ada di tengah-tengah dunia yang bercampur baur, yang namanya tidak ada yang suci. Ya. Semua kotor, saudara. Ya, semua kotor. Oleh karena itu pastikan bahwa dalam pikiran saudara itu yang ada adalah semua yang suci. Ya. Saat engkau berteman dengan teman-teman saudara di lingkungan saudara, pastikan bahwa engkau menjaga pikiranmu tetap suci. Yes. Bahkan terhadap handphone yang kecil itu yang Anda pegang, ya, ini harus dijaga. Jangan sampai pikiran saudara ada yang nggak suci. Ya, kita belajar mengerti ini. Yang berikut apa yang harus taruh dalam pikiran kita? Semua yang manis. Berarti kalau ada hal-hal yang menekan, intimidasi, yang membuat Anda pahit hatinya, ya, menekan, itu jangan ditaruh, ya. Ambil aja yang manis dalam pikiran saudara, ya. Yang berikut apa? Semua yang sedap didengar. Kalau kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menasihatkan, yes, come on, take it, ambil, taruh dalam pikiran saudara, ya. Nah, yang berikut, apalagi saudara? Semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji. Ini bicara tentang apa? Hati yang baik. Hati yang suka memberi. Kalau memang Tuhan kerahkan saudara, ya, pikiranmu untuk lakukan sesuatu yang baik, yes, langsung lakukan. Do that. Jangan tunggu. Jangan tunggu hari esok, nantilah, karena semua orang dikasih Tuhan kesempatan. Di saat itu juga adalah kesempatannya. Bukan hari esok. Tapi hari ini juga engkau mendapat satu pesan dalam pikiranmu untuk melakukan sebuah kebajikan. Dan itu layak dipuji. Lakukan itu, saudara. Ini bicara tentang apa? Hal-hal yang engkau bisa berdampak bagi orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Tapi engkau menjadi berkat, dengan kata lain, menjadi berkat bagi orang lain. Taruh dalam pikiran saudara. Kalau memang aku harus buat ini untuk orang lain, mengapa tidak? Mengapa harus tunggu hari esok? Semua yang disebut kebajikan, ya, hati yang baik. Yang berikut, itu semua ini kita taruh dalam pikiran kita. Ada janji Allah di ayat yang ke-9. Kalau kita menaruh semua tadi dalam pikiran kita, ya, maka Alkitab katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Dan betul, dari mana kita bisa mendapat damai sejahtera kalau pikiran kita nggak benar? Ya, jadi memang pikiran itu harus dijaga dengan 9 item dalam Spirit of God yang kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Taruh semua itu dalam pikiran kita, ya. Maka kita akan naik level. Yang berikut, perbuatan kita. Yes, ya. Kalau kita jaga perkataan, satu. Yang kedua, jaga pikiran kita. Yang ketiga, perbuatan kita semua pasti akan baik adanya. Ya, semua akan benar-benar tulus. Tidak ada punya maksud tendensi yang macam-macam.
And only one we do because God heart ada dalam diri kita. Karena hati Tuhan ada di hati kita. Amin. Ya, motivasi dirinya itu maksudnya. Perbuatannya hanya satu, untuk Tuhan dimuliakan. Dan apapun yang aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Setiap kali engkau berbuat sesuatu, engkau harus ingat apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Kalau tidak memuliakan Tuhan, jangan lakukan. Perbuatlah apapun yang engkau ingin buat, tetapi cara ceknya, pakailah sesuatu yang menjadi pertimbangan spiritual. Ya, kalau ini memuliakan Tuhan, saya lakukan. Kalau tidak memuliakan Tuhan, saya nggak perlu lakukan. Ya, ini bicara tentang 3 hal yang akan membuat kita punya spirit of excellence, roh yang luar biasa. Karena ini adalah langkah-langkah membuat kita naik level di dalam Tuhan. Ya, nah yang berikut kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 20. Ya, 2 Korintus 12 ayat 20, silakan dibaca. Haleluya. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Nah, saudara lihat ya, ini satu bagian yang Paulus ingatkan. Jauhkan dirimu dari hal ini, karena ini tidak akan membawa engkau untuk naik level. Hal ini tidak akan membuat engkau punya roh lebih dewasa. Kenapa? Karena orang yang suka berselisih, orang yang suka iri hati, ya, orang yang suka amarah, orang yang suka egois kepentingan diri sendiri, orang yang suka fitnah, orang yang suka bisik-bisik. Ya, wih, itu gini ya, ini hati-hati saudara ya, ya, dan keangkuhan, hidup kesombongan, ya, dan kerusuhan. Di mana-mana kalau datang pasti bikin masalah, kena dengan mulut-mulutnya, kata-katanya yang menjatuhkan. Ya. Ini bahaya saudara. Di mana-mana kalau kehadirannya itu melemahkan karena langsung memberikan satu isu-isu yang benar-benar menjatuhkan. Hoax saudara. Ini jangan sampai kita ada dengan orang-orang seperti ini. Karena dengan kenyataan kalau kita ada dengan karakter-karakter seperti itu, jangan bermimpi Anda bisa naik tangga atau naik level di dalam pencapaian kedewasaan spirit. Makanya jaga pergaulan saudara. Ya, dengan siapa engkau berada. Apakah ini adalah orang-orang yang membangun rohani saudara, mereka yang tidak suka berselisih, mereka yang nggak suka iri hati, mereka yang nggak suka ada pada roh amarah, mereka yang tidak suka untuk egois atau kepentingan diri sendiri, mereka yang tidak suka fitnah, mereka yang nggak suka bisik-bisik, ya, mereka yang nggak suka angkuh, mereka yang nggak suka rusuh, ya, ini orang-orang yang memang akan dibawa Tuhan naik level. Amin. Dan orang seperti ini punya spirit yang sangat bagus sekali. Tenang, bijak, dewasa. Dia nggak akan pernah merugikan orang lain. Apalagi tidak memuliakan nama Tuhan. Karena hidupnya, ya, saudara, tunjuk diri saudara. Hidup saya ada dalam dunia ini untuk hanya melayani Tuhan. Berapapun harga bayarnya, tubuh ini harus diperintahkan untuk melayani Tuhan dengan memberi yang terbaik. Ya, kita belajar melihat diri kita. Ya, hidupmu itu bukan untuk dirimu sendiri. Saya cuma tahu makan, minum, tidur, bergerak, bekerja untuk diri sendiri, semua diri sendiri. Come on, itu Tuhan silang. Tuhan bilang naik level, hidupmu untuk orang lain, diberkati untuk memberkati, diselamatkan untuk menyelamatkan. Yes. Ya. Dan itu yang dikatakan tadi, spirit of excellence. Orang yang punya roh luar biasa itu, hidupnya itu selalu ingat untuk orang lain. Hari ini coba pikirkan, apa yang sudah saya lakukan untuk orang lain? Di mana Tuhan dipermuliakan? Itu harus dipikirkan. Ya, karena itu adalah titik balik engkau sedang membawa dirimu naik level di dalam Tuhan. Ya, oke, kita melihat terus pelajaran berikut ini. Pikiran yang baik buat kita fresh, tadi kita sudah belajar.
Ya. Dan rupanya waktu kita bisa menguasai pikiran kita tadi, kita akan fresh dalam segala hal, ya. So you must, ya, have time untuk melihat bahwa ada hal-hal yang engkau perlu syukuri dalam hidupmu, bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Gak ada waktu yang engkau lewati itu sepertinya Tuhan gak baik, ya. Gak ada. Hari-hari yang kau lewati, setiap time-nya kamu, waktunya kamu, ya, Tuhan selalu baik. Nah, ini perlu di-freshkan untuk ingat dan melihat bahwa Tuhan itu baik selalu buat kita. Sehingga yang ada dalam hidup kita adalah ucapan syukur, dan selalu bersyukur, dan selalu tersenyum karena selalu melihat, God, you are good to me. Engkau sangat baik kepadaku. Ini yang perlu kita lihat dan kita renungkan setiap hari di hari-hari kita, ya. Perbuatan dan sikap kita akan menceritakan, ya, hidup kita dipimpin oleh Tuhan kita. Galatia 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Mari kita baca. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja yang bekerja oleh kasih. Oke, lanjut. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ya. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ya. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ya. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Oke, ini bicara tentang apa? Penyertaan, penjagaan Tuhan kepada kita sebelum kita minta. Tuhan itu selalu ada dengan kita. God always be with us kemanapun kita pergi. Tetapi Tuhan ingin tunjukin juga bahwa jangan sampai kita yang mencemarkan diri kita. Dengan keadaan situasi-situasi yang terjadi, kita yang justru masuk ke dalam. Karena di ayat 9 berkata, sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jangan kita sudah tahu ini dosa, tapi kita sengaja atau bahkan pura-pura nggak tahu. Oh, cuek aja nggak apa-apa. Jangan, saudara. Ya, saya mau bilang satu hal, ya. Alam bawah sadar manusia ini kurang lebih 70-80% itu besarnya. Ya. Dan hanya 20%, 25% alam sadar kita. Kebayang nggak? Yang kurang lebih 80% itu diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Maka hidup kita akan berjalan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak memuliakan nama Tuhan. Makanya saat kita sadar apa yang benar, apa yang tidak, dan kita lakukan apa yang benar, maka itu akan menguasai yang kosong tadi 80%. Karena roh kita dikuasai oleh Tuhan. Mari lakukan, perbuatkanlah. Hidupmu ada di dalam kehendak Tuhan. Berjalan dengan Dia. Semakin hari semakin tajam. Uji, saudara, ya. Mata roh saudara harus lebih tajam lagi. Untuk melihat. Seandainya pun di depan ada banyak penghalang-penghalang, engkau belum melihat janji Allah. Tapi engkau harus percaya, janji Allah tetap tergenapi. Amin. Dan telinga roh dipertajamkan untuk mendengarkan firman Allah setiap pagi. Ya, seperti yang saya berkata, Ia mempertajamkan telingaku seperti seorang murid setiap pagi. Artinya, setiap kali Anda buka mata, Anda membaca firman, Anda merenungkan firman, minta Tuhan pertajamkan telinga roh saudara. Untuk engkau bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak. Haleluya. Dan saya percaya bahwa kekuatan roh kita akan membuat kita berbeda dari hari yang lain. Karena kita sedang belajar naik level. Ayat yang terakhir. 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Haleluya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Haleluya. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Haleluya. Sebab mereka berdiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sebut
dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Biarlah mulai hari ini ya, hidup saudara telah menjadi teladan untuk semua orang percaya, bukan cuma di tempat saudara di Jogja, tapi sampai terdengar, bukan cuma di Jakarta, tapi sampai terdengar, bukan cuma di Medan, tapi sampai terdengar, bukan cuma di Kalimantan, tapi sampai terdengar, bukan cuma di Jawa, tapi sampai terdengar, bukan cuma di Sulawesi, tapi sampai terdengar, bukan cuma di NTT, tapi sampai terdengar, bukan cuma di Bali, tapi sampai terdengar, bukan cuma di Maluku, tapi sampai terdengar, bukan cuma di Papua, tapi sampai terdengar di seluruh dunia. Amin. Dimanapun, whatever, ya, dimanapun hidup saudara berada saat ini, biarlah bukan hidupmu didengar hanya di situ, tetapi di daerah manapun engkau sedang terdengar bahwa hidupmu telah menjadi teladan, bukan cuma di Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan cuma di Makedonia, di Akhaya, tapi di semua tempat. Amen. Telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami merasa bangga. Karena apa yang engkau ambil dan engkau dengar, engkau lakukan. Amen. Dalam firman dan imanmu bertumbuh dengan luar biasa. Biarlah hari ini engkau terus naik level, melihat setiap harimu, engkau melihat tangan Tuhan berbicara, melakukan, sehingga semua orang melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam engkau. Karena memang hidupmu telah menjadi teladan bagi semua orang. Spirit of excellence. Berdampak, bercahaya, karena roh Tuhan ada di dalam engkau. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terus Tuhan bawa kami naik level, naik tangga-tangga kehidupan roh yang terus ditambahkan. Ada hikmat, ada kuasa, ada otoritas, kedewasaan rohani yang luar biasa. Kami punya spirit of excellence, roh yang luar biasa. Karena kami membiarkan Tuhan ambil alih seluruh hidup kami. Dan Engkau bergerak. Mampukan kami menjaga perkataan kami. Mampukan kami menjaga pikiran kami. Mampukan kami menjaga setiap perbuatan-perbuatan kami. Dan hamba berdoa, firman yang kami dengar ini memberikan kami kemampuan yang luar biasa. Dan kami yakin di dalam nama Yesus bahwa kabar tentang iman kami bukan hanya terdengar di kota kami, tapi terdengar sampai kemana-mana. Karena hidup kami telah menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah malam pada saat ini kami semua mengambil alih hidup-hidup kami untuk membawakan kepada Tuhan, dan Tuhan ambil alih segala sesuatu. Kami persembahkan hidup kami di mezbah Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Tuhan terimalah kami dan Tuhan berkatilah kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari semua bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita percaya bahwa rohnya memateraikan kepada kita lebih, dan mulai hari ini kita mengalami kuasa rohnya di dalam diri kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Segala puji, segala hormat, sedap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Mari kita berdoa sekali lagi. Hamba berdoa Tuhan yang mendengarkan program ini dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh bangsa-bangsa, semua diberkati, semua punya roh yang naik level, kedewasaan spirit yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hari-hari ini tabung-tabung roh kami akan terisi penuh sampai meluap-meluap kepada banyak orang, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bangga mengasihi dan memiliki Engkau. Kami bersyukur. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami kembalikan bagi Yesus Tuhan. Semua yang diberkati, yang mengasihi Tuhan, katakan haleluya. Amin, amin. God bless you all. Haleluya.